Halo, hari ini kita akan bahas terkait dengan pekerjaan pertama di luar negeri yang pernah saya lakukan. Kebetulan pekerjaan pertama yang pernah saya lakukan di luar negeri itu adalah waktu saya sekolah S2 di Norway. Itu sekitar 10 tahun, wow, atau mungkin 12 tahun yang lalu. Dan pekerjaannya bukan pekerjaan yang sifatnya adalah white collar, tapi lebih ke arah blue collar job karena pekerjaan untuk musim summer gitu ya. Dan saya akan share hari ini terkait dengan wawancara pekerjaan itu, seperti apa bentuk wawancaranya dan kemudian motivasi dan kerjaannya, dan juga mungkin saya akan spill berapa pendapatan saya dari pekerjaan tersebut. Jadi untuk Anda yang tertarik silahkan terus ikuti channel ini. Oke. Pertama, perkenalkan, nama saya Dimas Muklas, tuan rumah dari podcast hari ini, dan saya akan berbagi pengalaman tentang pekerjaan pertama saya di Norway. Jadi, kenapa Norway? Karena itu adalah S2 dan kebetulan waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Norwegia. Jadi, motivasi terbesar mengapa kerja padahal ada beasiswa. Jadi, begini, waktu saya kuliah S2 itu kebetulan saya punya banyak teman berasal dari berbagai negara ya. Dan hal yang unik saat saya saat saya meeting dengan mereka itu adalah mereka saat pertama kali landed di Norwegia itu mereka adalah langsung mencetak brosur, bukan brosur juga tapi mencetak CV mereka, dan mereka mulai berjalan ke restoran atau tempat-tempat tertentu untuk mencari pekerjaan. Di situ saya melihat bahwasanya kebetulan teman-teman saya tadi mayoritas biasanya dari Pakistan gitu ya, atau dari Bangladesh, dan mereka itu memiliki semangat yang kuat gitu. Jadi mereka kebetulan tidak mendapatkan beasiswa dan mereka kuliah S2 itu di Norway juga, termasuk mereka mencari kerja juga di sana untuk kemudian it's related with what's their plan in the future. We're not gonna grow through that. But itu kemudian saya melihat bahwasanya mereka punya motivasi yang kuat dan mereka juga tidak segan-segan dan tidak ragu-ragu, tidak malu juga untuk apply posisi apapun. Nah, dari situ kemudian saya melihat bahwasanya kenapa saya nggak mencoba juga, terutama untuk musim-musim tertentu seperti musim summer. I would like to try that. I want to know how it feels. Jadi saya akan ceritakan berbagai macam pengalaman kerja saya di summer ya. Jadi posisi saya pertama, pekerjaan yang pertama sekali saya lakukan itu adalah bekerja, kalau nggak salah, let me remember that, it's been a while. Saya kerja di perkebunan stroberi dan saya bekerja sebagai pemetik buah stroberi. Ini proses kerjanya lumayan unik ya, karena di situ adalah tidak ada semacam seleksi khusus. Jadi itu lebih ke arah apakah saya punya waktu, kemudian saya punya link channel. Saya waktu itu juga summer, saya mencari-cari pekerjaan, dan di situ kemudian teman saya ada yang kebetulan juga merupakan seorang yang mengkoordinir pekerjaan ini. Kita bekerja dalam grup dan bekerja di salah satu perkebunan di sana. Nah, uniknya adalah pekerjaan ini dia itu it's a little kind of not sure apakah itu pekerjaannya legal atau enggak, karena termasuk gaji dan segala macam itu tampaknya nggak dilaporin ke pajak gitu ya. Jadi it's based on how many hours you can work, and kalau nggak salah per hour itu gajinya itu adalah sekitar 50 kron. Kalau dikalikan dengan rupiah, Anda coba kalikan aja, 1 kron itu sekitar 1.500 atau 2.000 rupiah, berarti 100.000 per jam. Well, that's my very first time, dan it's about 10 years ago. Jadi itu bukan salah satu pekerjaan yang I would say proper, tapi kalau misalkan waktu itu summer, menurut saya sangat menarik dan it's my first experience. Sayangnya saya tidak bekerja lumayan lama di situ karena kemudian banyak hal yang nggak clear ya di situ. Jadi kayak misalkan berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan karena sifatnya adalah grup, jadi kadang kita itu saat ada grup dari pekerja lain yang masuk itu kemudian mereka kayak modelnya tuh kayak di hari itu ada pekerjaan apa enggak. Kalau misalkan di hari itu nggak ada pekerjaan, ya mereka tidak ada pekerjaan untuk kita. Tapi kalau hari ini ada pekerjaan, mereka kasih, dan itu modelnya adalah
jam-jaman. Itu perjalanan pertama dan well I think it's not really itu bukan experience yang menurut saya cukup menyenangkan, tapi saya banyak belajar dari hal tersebut. Itu nomor satu. Pekerjaan yang kedua itu adalah pekerjaan sebagai kelner. Kelner itu adalah semacam pelayan, tapi bukan di restoran, tapi seperti di sebuah event organizer. Jadi kebetulan waktu itu ada perusahaan di Norway yang dia itu memang pekerjaannya itu adalah mencari tenaga-tenaga yang sedia untuk kerja kapanpun dan waktu apapun, dan modelnya adalah disediakan berdasarkan waktu. Jadi kayak misalkan, hey, will you be available tomorrow? Kita ada pekerjaan ini. Dan di situ hal yang paling menarik di sini adalah terkait dengan bahasa yang yang menjadi faktor terpenting ternyata. Jadi bukan background apakah pendidikan kita apa atau skill kita apa, tapi sebenarnya bahasa. Nah, pelajaran penting yang pernah saya ambil dari pekerjaan kedua ini adalah di waktu saya tinggal di Norway dan kerja di sana itu mencari pekerjaan dalam yang sifatnya kayak blue collar job itu, atau yang pekerjaan fisik itu, mungkin di negara lain juga sama ya. Itu adalah faktor kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi di situ pengalaman pertama kali saya interview itu menggunakan bahasa Norway. Buat teman-teman yang pernah tinggal di Norway, mungkin familiar dengan how weird the language is. Kayak misalkan, coba kalau misalkan bilang how are you, itu adalah kayak misalkan Vorden Harduda, something like that. It sounds like interesting language, it's a bit different with English. So itu pengalaman pertama kali saya kerja di sana. Saya menggunakan interview menggunakan bahasa Norway, dan yang saya pelajari di sini adalah saya mencoba mencari pekerjaan dalam bahasa Inggris itu sangat, it takes like 6 months looking and still don't get job. Dan saya mencoba dengan bahasa Norway itu in couple days I got the job. And interviewnya itu sebenarnya nggak ribet ya, karena kayaknya si interviewer tuh juga dia tidak berusaha untuk menggunakan bahasa yang sophisticated. Dia lebih ke arah sesuai dengan skill yang emang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Jadi ditanyain siapa nama saya, tinggalnya di mana, kemudian apa pengalaman berkaitan dengan pekerjaan, dan kebetulan pekerjaan itu sebagai kelner. Saya ya dengan bahasa saya yang terbatas saya menjelaskan, tapi saya sangat bangga saya bisa lolos interview tersebut dengan bahasa Norway, dan it's land me on the first job untuk sebuah pelayan dalam sebuah event. Jadi kayaknya itu kayak ada event seperti makan malam besar pada sebuah perusahaan, dan saya menjadi kelner perusahaan tersebut dengan membawa piring, makanan dan segala macam, dan di situ it's fun gitu ya. Jadi kita bertemu dengan banyak orang juga yang bekerja di sana, dan tantangan terberat itu ternyata di saat tersebut saya banyak berkomunikasi dengan bahasa Norwegia dengan tamu di sana, karena mereka kadang menanyakan, hey, I want this spoon, I want this drink, tapi pakai bahasa Norway gitu. Dan itu sangat challenging karena ternyata kalau saya dengan bahasa Norway saya yang pas-pasan dan saya terjun di situ, mereka mungkin ekspektasinya saya bisa bahasa Norway, jadi saya nggak bisa tiba-tiba switch ke English ya. Dan kadang beruntungnya waktu itu saat saya ada beberapa bahasa yang saya nggak paham, rekan saya tuh mentranslatekan buat saya juga ke bahasa Inggris. Oh, ini sebenarnya bahasanya gini, karena walaupun bisa dikit-dikit tapi orang kan dialeknya beda-beda. Dan itu pekerjaannya itu saya dalam sehari itu bisa mendapatkan sekitar 1.000 kron atau 1.200 kron. Itu kalau dikalikan dalam rupiah sekitar 2.400.000 satu hari kerja di Norway. Well, tapi kita akan bahas juga berapa sih biaya hidup di Norway itu. Gaji segitu tuh sebenarnya sangat minim sekali untuk tinggal di sana. Itu ketiga. Dan nggak begitu lama, itu cuma selama summer aja.
dan saya juga harus siap standby dengan telepon. Kadang ditelepon, hey, we have job for you next week on this specific time. Jadi kalau misalkan summer dirimu planning liburan dengan pekerjaan yang seperti itu maka biasanya sulit untuk bagi waktu terkait liburan. Dirimu harus benar-benar komit. Nah, pekerjaan yang ketiga, ini dia. Pekerjaan ketiga itu adalah menjadi koki, atau bukan koki juga, tapi apapun itulah yang palu gada di restoran India yang ada juga di Norwegia. Kebetulan pemiliknya adalah orang India, jadi interview itu pakai bahasa Inggris. Mereka nggak harus mensyaratkan saya menggunakan bahasa Norway. Yang penting saya bersedia bekerja di sana dengan gaji sekitar per jam itu sekitar 100 kron. Itu juga resmi, jadi ada laporan pajaknya dan segala macam. Dan dalam sehari itu kita bisa kerja sampai 10, nggak 10 jam juga sih. Ada rekan saya yang 10 jam sampai 12 jam, jadi sampai pulang jam 1 malam. Tapi saya kayaknya kerja sampai sekitar 6 sampai 7 jam per hari. Jadi ya kaliin aja ya, segitu berapa, sekitar 700 sampai 1000 kron per hari, berarti sekitar 2,5 juta per hari. Well, if you work fully for 30 days, you can also multiply it. But I would say this is really exhausting job, karena kerja di restoran di sana tuh hal yang berbeda tuh adalah begini. Di luar negeri itu mereka sangat efektif dalam hal cost dan dalam hal sumber daya manusia. Jadi yang biasanya 3-4 orang melakukan sebuah pekerjaan, di sini bisa cuma 1 orang aja. Jadi saya ingat waktu kerja di restoran India itu saya juga harus bisa cleaning. Jadi saya ingat tuh waktu pertama kali datang saya harus langsung ambil vacuum cleaner, 1 hour vacuuming the whole restaurant, cleaning the bathroom. Everything should be super clean. Mereka bahkan ngecek ada debu apa enggak. Norway itu termasuk kayak Jepangnya Eropa gitu. Jadi mereka tuh sangat strict terhadap kebersihan dan kerapian juga. Bahkan ada istilah tuh mencuci tembok ya. Di sini mungkin di Indonesia nggak begitu familiar, tapi di Norway tuh mereka ngecek debu tuh sampai ke tembok. Jadi kalau ada debu di tembok tuh kita disuruh mencuci tembok. Jadi karena mungkin cat di tembok itu tahan air, jadi itu sebenarnya something yang kita bisa scrap dan cleaning. Kemudian saya juga harus pengalaman paling tak terlupakan tuh saat saya harus masuk ke bak sampah yang besarnya tuh half container gitu, dan menggunakan selang mencuci seluruh bak sampah itu sampai bersih ya. Dan itu ada di basement. Itu saya sampai nggak bilang ke orang tua saya karena pekerjaan itu benar-benar it's experience. Dan di situ saya bekerja selama musim summer, dan I would say it's getting improving because kita juga saya dapat offer untuk kerja di dapur saat semua pekerjaan terkait bersih-bersih sudah selesai. Tapi unfortunately waktu itu saya harus kembali melanjutkan studi, jadi pekerjaan tadi akhirnya saya tinggalkan. Well, that's 3 job yang pernah saya lakukan pertama kali di luar negeri. Kebetulan bukan pekerjaan yang profesional. Mungkin kalau Anda bekerja profesional di kantor mungkin experience-nya agak beda ya. Tapi kalau waktu itu saya bekerja tidak di kantoran. Saat ini sih saya kerjanya di kantoran kebetulan, tapi waktu itu enggak, dan itu memang fasenya tersendiri-sendiri ya, beda ya. Jadi waktu kita studi pekerjaannya seperti itu, waktu kita nanti selesai kuliah fasenya seperti ini, dan preference orang juga beda-beda juga. Tapi mudah-mudahan cerita ini bisa membantu buat Anda yang misalnya tertarik mau kuliah sambil summer job, atau Anda juga misalkan mau directly take a work and study in the same time, dan mungkin hal itu bisa menginspirasi Anda. Tertarik dengan pengalaman yang lain selama saya kuliah atau kerja di luar negeri, bagaimana hal tersebut juga bisa dengan manajemen keuangan dan hal yang berkaitan itu semua, make sure that you subscribe dan support channel ini agar tidak ketinggalan, dan saya akan coba tetap konsisten untuk posting podcast biar it can be consistent and this channel can grow. Oke, itu aja. Thank you. See you on other topic. Bye bye.